Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan konsep dasar kaitannya dengan kelayakan bisnis. Dari slide kita sudah ketahui gitu ya bahwasanya kenapa kok banyak perusahaan itu gagal gitu ya. Jadi kita juga harus mengetahui kenapa kok perusahaan-perusahaan terutama atau bisnis atau usaha itu bisa gagal. Karena apa? Karena mereka itu bukan karena dia tidak bisa, tetapi dia sebenarnya itu gagal dalam merencanakan bisnis. Kalau mereka gagal dalam merencanakan bisnis, maka dia juga akan merencanakan kegagalan dalam bisnis mereka. Artinya apa? Artinya kalau mereka itu gagal dalam melakukan bisnis, maka dia gagal dalam usahanya. Seperti itu. Nah, di slide juga dijelaskan juga bahwasannya rencanakan pekerjaan Anda dan kerjakan rencana Anda. Artinya apa di sini? Artinya bahwasanya apa yang akan Anda kerjakan itu butuh diplanningkan atau butuh direncanakan. Kenapa? Karena butuh pekerjaan yang baik itu harus ada namanya perencanaan yang baik pula. Ada seorang motivator pun juga mengatakan bahwasanya gagalnya pengusaha di awal usaha itu bukannya karena modalnya kurang, bukannya karena dia tidak mampu begitu ya, tapi dia tidak mampu merancang perencanaan bisnis dengan baik. Jadi seorang entrepreneur, seorang businessman begitu ya, dia harus memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan bisnis dengan baik. Begitu juga memasuki dunia bisnis, banyak hal yang tak terduga muncul dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Begitu kurang lebih quote dari seorang motivator terkenal dari manajemen. Nah, maka dari itu sebelum kita masuk ke pengertian apa yang dikatakan studi kelayakan bisnis begitu ya, kita juga harus memahami terlebih dahulu begitu ya, pengertian kenapa kita perlu melakukan studi kelayakan bisnis. Karena apa? Studi kelayakan bisnis itu merupakan bagian dari perencanaan untuk menjalankan usaha teman-teman semuanya terutama yang ingin memiliki usaha atau bisnis. Nah, pengertian dari studi kelayakan bisnis sendiri itu merupakan penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis. Jadi selain kita itu memiliki perencanaan begitu ya, kita juga harus mampu melakukan penelitian awal. Kita harus melakukan namanya observasi awal kaitannya dengan ide bisnis kita itu layak atau tidak. Jadi dengan observasi awal tadi, dengan penelitian awal tadi, itu kita bisa melihat bagaimana prospek ke depan dari penelitian atau dari ide bisnis kita nantinya itu ke depan layak atau tidak layak. Sebenarnya lebih jelasnya lagi kaitannya dengan pengertian dari studi kelayakan bisnis itu merupakan penilaian. Jadi lebih arahnya ke penilaian secara menyeluruh dari ide bisnis kita nantinya. Selain tadi saya sampaikan bahwasannya kalau studi kelayakan bisnis itu merupakan penelitian, tapi juga merupakan penilaian kaitannya dengan ide bisnis kita, apakah bisnis kita itu atau bisnis plan kita itu layak dijalankan atau tidak. Maka sebenarnya sangat penting sekali begitu ya untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis ini begitu ya untuk kita ambil begitu karena memang itu merupakan tahapan awal begitu ya kaitannya bagaimana kita itu menilai apakah kita itu melihat begitu ya apakah ide bisnis kita itu layak atau tidak layak untuk dijalankan. Jadi selanjutnya kalau misalkan layak ya kita harus menjalankan itu atau kita istilahkan sebagai go, kita harus ada actionnya. Tapi kalau tidak layak maka jangan kita jalankan karena apa? Itu akan berdampak lebih parah lagi kaitannya dengan usaha kita nantinya. Nah, apa tujuannya? Kenapa kita itu perlu melakukan penyusunan rencana bisnis dengan baik ataupun melakukan penyusunan bisnis dengan matang? Ada beberapa tujuan yang kita itu kenapa kita harus melakukan penyusunan rencana bisnis dengan baik. Yang pertama adalah menghindari penanaman modal yang sia-sia.
Artinya apa di sini? Kita sudah menanamkan modal, kita sudah bela-belain sudah ini tenaga, pikiran, modal dan seterusnya. Tapi kalau kita tidak merencanakan dengan baik begitu ya, ya kita akan sia-sia apa yang sudah kita korbankan begitu ya. Jadi korban dari modal terutama, kemudian dari usaha kita, kemudian dari tenaga kita, bahkan pikiran waktu kita pun juga akan sia-sia, terbuang sia-sia. Maka perlu kita dalam melakukan atau kita dalam merencanakan bisnis itu kita harus benar-benar matang apakah bisnis kita itu layak atau tidak layak. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah melihat prospek usaha yang baik di masa yang akan datang. Jadi perlu kita pahami juga bahwasanya kalau kita memiliki usaha pastinya kita itu memiliki konsep bahwasannya sustainability reporting atau mungkin lebih ke going concern lah kalau kita istilahkan. Apa itu? Kaitannya dengan going concern itu adalah keberlanjutan. Keberlanjutan apa? Keberlanjutan dari usaha kita. Tidak mungkin kita itu punya usaha untuk hanya sekedar coba-coba gitu ya. Tetapi usaha kita itu bagaimana caranya kita menjalankan dan itu bisa berlanjut untuk masa depan. Jadi atau kita istilahkan sebagai concern, going concern tadi. Itu yang perlu dipahami begitu ya. Maka kita perlu di sana kaitannya dengan tujuan penyusunan rencana bisnis dengan baik. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah sebagai alat kontrol atau kendali jalannya usaha. Jadi kan pastinya kita itu memiliki strategi, kita memiliki tujuan. Strategi dan tujuan itu harus sejalan. Apabila tidak sesuai dengan kondisinya, biasanya itu kita akan melakukan evaluasi. Nah, dengan adanya penyusunan rencana bisnis tadi itu salah satunya digunakan sebagai alat kontrol. Alat kontrol untuk siapa? Alat kontrol bagi usaha yang kita jalankan. Apakah dalam perjalanannya itu ada evaluasi atau mungkin ada perbaikan-perbaikan yang nantinya itu bisa memberi dampak pada usaha kita nantinya ke depan. Kemudian tujuan yang keempat adalah mengajukan pinjaman kepada pihak ketiga. Tidak menutup kemungkinan juga gitu ya bahwasannya kalau misalkan kita mau punya usaha, kemudian pengen usaha yang besar dengan modal yang kurang, kita butuh namanya pinjaman atau kredit dari pihak ketiga. Apabila kita terjadi hal seperti itu, maka tidak salah kalau kita juga harus mampu merencanakan dengan baik juga. Apakah pinjaman tersebut itu kita bisa mengambilkan tepat waktu sesuai dengan jatuh tempo atau mungkin kita akan merasa keberatan begitu ya kaitannya dengan pinjaman yang kita lakukan begitu. Jadi kita sebenarnya harus memiliki rencana-rencana strategis, rencana-rencana bisnis yang baik kaitannya dengan bisnis kita, apakah sekali lagi bisnis kita itu layak atau tidak layak untuk dijalankan. Nah, ada beberapa hal begitu ya, kenapa bisnis kita, usaha kita itu gagal. Ada beberapa alasan, ada beberapa faktor yang menjelaskan gitu ya bahwasannya kenapa kok gagalnya rencana usaha kita. Yang pertama adalah pasar tidak jelas. Jadi segmentasi kita itu tidak tahu siapa yang akan menjadi sasaran kita, yang menjadi segmentasi kita. Itu yang menjadi salah satu faktor kenapa rencana usaha kita itu menjadi gagal. Jadi kita kalau misalkan mau usaha, segmentasi pasar kita atau pasar kita itu harus jelas. Sasarannya siapa? Apakah anak muda? Apakah anak-anak? Ataukah orang dewasa? Apakah menengah ke bawah ataukah menengah ke atas? Itu harus jelas. Artinya apa? Itu nanti akan berkaitan dengan rencana usaha kita, strategi usaha kita yang nantinya itu menjadi poin utama berkaitan dengan segmentasi yang akan dijalankan. Kemudian yang kedua itu kaitannya dengan tujuan dan sasaran tidak jelas. Tadi sudah saya singgung sedikit berkaitan dengan sasaran. Jadi tujuan usaha, tujuan Anda itu memiliki usaha itu harus jelas. Jadi kalau Anda memiliki tujuan yang baik
apakah Anda itu tujuannya orientasinya pada laba saja ataukah orientasinya pada yang lainnya, itu pun juga harus jelas. Artinya tujuan atau sasaran itu harus jelas karena itu nanti juga akan berkaitan dengan strategi dari perusahaan. Strategi perusahaan pun juga akan dibarengi dengan apakah strateginya itu jangka pendek, apakah strategi jangka panjang akan dilakukan, atau strategi-strategi yang nantinya itu bisa dijalankan oleh seorang pengusaha begitu ya untuk menjalankan usahanya dengan baik. Kemudian yang ketiga, ada prioritas usaha yang tidak jelas. Itu yang membuat rencana usaha juga menjadi gagal. Prioritasnya utama itu yang mana? Itu yang kadang menjadi problematika oleh seorang entrepreneur atau seorang pebisnis. Nah, maka prioritas-prioritas utama itu juga harus menjadi tujuan utama, mana yang menjadi prioritas utamanya. Apakah dalam menjalankan usahanya itu prioritasnya adalah laba? Apakah menjalankan usahanya itu orientasinya hanya pada pengembalian modal saja, atau mungkin ada hal yang lain begitu ya menjadi prioritas usaha. Nah, itu yang harus jelas juga kaitannya dengan prioritas usaha tidak jelas yang membuat rencana usaha pun juga menjadi gagal. Kemudian yang keempat, tidak menunjukkan kompetensi. Ya, jadi sekali lagi, namanya seorang pengusaha, entrepreneur itu bukan ajang coba-coba. Jadi kalau Anda seorang entrepreneur, kalau Anda seorang wirausahawan, maka apa yang ada dalam diri Anda harus ketahui. Kompetensi apa yang Anda miliki. Kompetensi, keahlian apa yang Anda miliki yang menjadi prioritas utama kalau Anda itu menjadi seorang entrepreneur. Kalau misalkan Anda tidak memiliki kompetensi, Anda tidak memiliki keahlian, maka tidak menunjukkan kompetensi yang baik, rencana usaha Anda pasti gagal. Itu yang menjadi faktor kenapa rencana usaha menjadi gagal. Menunda langkah-langkah penting. Jadi selain tadi kita sudah memprioritaskan utama apa saja yang menjadi prioritas begitu ya, Anda menjadi rencana usaha gagal yang selanjutnya adalah sering menunda langkah-langkah penting yang sebelumnya itu menjadi prioritas utama, malah Anda ditunda begitu ya kaitannya dengan usaha-usaha Anda atau rencana-rencana Anda. Misalkan kalau Anda punya planning A begitu ya, nah kemudian tidak segera dijalankan dan tidak ada actionnya, atau Anda akan menunda rencana-rencana Anda, maka usaha Anda pun juga tidak akan jalan. Kemudian selanjutnya, yaitu ada takut resiko. Seorang pebisnis, seorang entrepreneur itu biasanya bukan tipe-tipe reserve, bukan reserve take risk ya. Seorang wirausaha itu adalah take risk, bukan reserve risk, atau dia tidak berani mengambil resiko. Seorang wirausaha itu harus berani mengambil resiko dengan benar, berani mengambil resiko dengan baik agar usahanya itu menjadi lebih baik lagi. Nah, itu beberapa hal atau beberapa faktor yang menyebabkan rencana usaha, rencana bisnis Anda itu menjadi gagal. Itu harus menjadi perhatian kalau misalkan teman-teman memang harus menjadi seorang entrepreneur atau seorang wirausaha. Bagaimana kelayakannya? Jadi untuk melihat, tadi sudah dijelaskan juga ya, apa kita itu untuk menilai dari ide bisnis kita itu layak atau tidak begitu ya. Nah, kita pun juga harus dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis ini, Anda juga akan melihat bagaimana kelayakan perencanaan usahanya. Nah, dari beberapa hal di sini ada 3 hal yang akan bisa diketahui begitu ya kaitannya dengan kelayakan perencanaan usaha. Yang pertama adalah kelayakan teknis. Kemudian yang kedua kelayakan operasional. Kemudian yang ketiga ada kelayakan ekonomi. Akan kita jelaskan satu persatu kaitannya dengan kelayakan teknis, operasional, dan ekonomi. Yang pertama dulu kaitannya dengan kelayakan teknis dan operasional. Kalau kita ngomong teknis dan operasional itu biasanya satu kesatuan. Ya, ada teknis biasanya juga ada operasional. Nah,
Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan kita menjawab pertanyaan ini, begitu ya, berkaitan dengan kelayakan teknis dan operasional itu seperti apa. Yang pertama adalah apakah secara teknis bisa dijalankan. Jadi untuk melihat apakah usaha Anda itu layak atau tidak dari aspek teknisnya, maka Anda bisa melihat atau menjawab dari pertanyaan yang ada dalam slide, begitu ya. Apakah secara teknis bisnis Anda itu bisa dijalankan atau tidak. Apakah cuma hanya angan-angan saja? Apakah itu memang benar-benar bisa dijalankan atau tidak? Kalau memang benar-benar bisa dijalankan, kemudian kita masuk pertanyaan kedua, apakah teknologi itu sudah tersedia? Jadi pastinya di era yang sekarang ini kita juga jangan sampai namanya ketinggalan kaitannya dengan teknologi. Dengan adanya teknologi yang baik, maka usaha Anda pun juga akan terdistribusi, akan dikenal banyak orang, begitu ya, dengan teknologi yang memadai. Nah, pertanyaan itu akan terjawab dengan pertanyaan apakah teknologi itu sudah tersedia atau belum. Kemudian yang ketiga, apakah memiliki orang yang mampu mengoperasionalkan teknologi atau tidak? Nah, ini penting. Kenapa? Teknologinya sudah maju, tapi tidak ada orang yang mampu mengoperasionalkan. Atau malah sebaliknya, banyak orang yang mampu mengoperasionalkan, tapi teknologinya kurang baik. Ini yang menjadi pertanyaan, begitu ya, yang nantinya itu untuk menjawab dari kelayakan bisnis Anda itu layak atau tidak. Kemudian dari kelayakan ekonomi, kita juga bisa melihatnya dari beberapa aspek. Apa saja itu? Yang pertama adalah aspek dari return on investment-nya, dari nilai dari investasinya. Berapa lama biaya investasinya itu akan kembali, atau kita kenal dengan istilah namanya payback period. Berapa lama investasi kita itu, apa yang kita tanamkan itu bisa kembali lagi. Makanya tadi disampaikan di awal bahwasannya prioritas utamanya di apa? Apakah prioritas kita itu adalah profit oriented? Apakah lebih ke pengembalian dari modal kita atau return on investment-nya? Itu yang menjadi dasar apakah kelayakan bisnis kita itu layak atau tidak dari segi ekonominya. Kemudian yang kedua, dari kelayakan ekonominya yang kita lihat adalah lebih bermanfaat melakukan investasi ke usahanya tersebut atau mungkin ke usaha lainnya. Dari beberapa manfaat inilah nantinya kita bisa melihat, kita bisa membandingkan apakah usaha yang kita jalankan ataupun punya usaha yang lainnya. Pastinya seorang pebisnis, seorang entrepreneur memiliki plan A, plan B, plan C, dan plan D yang lainnya untuk menjalankan usahanya. Kalau misalkan plan A gagal, pasti memiliki plan B, dan apabila plan B gagal, akan memiliki plan C dan memiliki plan D untuk menjalankan usahanya. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya kaitannya dengan konsep dasar mengenai kelayakan studi bisnisnya. Sampai ketemu di kesempatan yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.